Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulum dengan NIM 232180218 dari kelas PGSD 4F. Di video kali ini saya akan membuat video UAS pembelajaran IPS SD dengan materi kerjasama Indonesia dengan negara di dunia pada mata pelajaran IPAS kelas 6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Silakan buat Mas Fauzan bisa memimpin doa. Untuk menilai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Agil Tri Handoko, Fauzan Nabiatma, Fitria Gabi Astuti, Inayah Maharani, Laura Kornita Cahyani, Nuri Alfaini. Kenapa? Kita doain cepat sembuh ya. Amin. Lanjut Nasifa Sausan Akila, Hadir. Surya Wakil Ningsih, Hadir. Ulfa Sulistyawati. Hadir. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, gimana kalau kita nyanyi bareng-bareng dulu? Kalian semua bisa berdiri. Kita sambil tepuk-tepuk ya. Silakan bisa duduk kembali ya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kalau bilang terus semangat, kalian jawab semangat, luar biasa, gitu ya. Oke, kita coba dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang kerjasama Indonesia dengan negara di dunia. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis manfaat kerjasama internasional bagi Indonesia dan negara mitra. Kemudian yang ketiga, siswa dapat bekerja sama dengan teman sebangku dan berbagi ide dengan kelas secara efektif. Ini ada video tentang materi terkait untuk kerjasama Indonesia dengan
setelah tadi kalian sudah menonton video terkait bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara dunia, sekarang Bapak punya tugas mandiri, yaitu kalian mengerjakan LKPD dengan 3 soal. Kalian bisa tulis nama kalian dulu di sini, sambil tulis terus diisi bagian bawah. Bapak beri waktu 15 menit. Kalau salah ada yang belum jelas, bisa ditanya. Nah, waktunya udah 15 menit nih. Kira-kira siapa yang mau maju? Aku. Oh iya, silakan Mbak Surya. Perkenalkan, nama saya Surya. Saya di sini akan membacakan jawaban saya. 1. Pertanyaan, apa saja bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain? Jawabannya ada 1. Ekonomi, ekspor, impor, investasi asing, kerjasama dalam organisasi internasional seperti BOT dan ASEAN. Yang kedua ada sosial, program bantuan kemanusiaan, kerjasama pendidik dan pertukaran pelajar. Yang ketiga ada budaya, festival budaya, pertunjukan seni dan pelestarian budaya antar bangsa. Keempat ada politik, yaitu diplomasi bilateral, perjanjian internasional dan keterlibatan dalam organisasi PBB. Yang kedua, menurutmu apa manfaat terbesar yang diperoleh Indonesia dari kerjasama internasional? 1. Meningkatkan perekonomian. 2. Ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga ada memperkuat hubungan diplomatik dengan negara lain untuk menjaga stabilitas regional. Yang ketiga ada mendapat bantuan dan dukungan dalam penanganan bencana atau global. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana menurutmu hubungan kerjasama ini mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia? 1. Membuka peluang kerjasama melalui investasi asing. 2. Memudahkan akses terhadap teknologi modern dan inovasi. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hubungan internasional. 4. Menyediakan produk impor dengan harga kompetitif. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Mbak Surya. Berarti kalian di sini berdasarkan tadi yang di video kalian sudah memahami. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi kelompok berpasangan, yaitu dua-dua. Mbak Inayat bersama Mbak Ulfa, kemudian Mbak Surya bersama Mas Fauzan, dan Mbak Nasifa bersama Mbak Widya, dan Mbak Laura bersama Mas Akhil. Bapak di sini akan membagikan sebuah lembar LKPD lagi, yaitu kelompok. Kalian bisa tuliskan di sini. Untuk identitas nama jangan sampai lupa ya. Oke, siap. Untuk yang ini Bapak beri waktu 10 menit aja. Kalian bisa berdiskusi untuk membandingkan dari pemikiran kalian berdua, manakah kira-kira jawaban yang terbaik untuk nanti kalian presentasikan di depan teman-teman kalian.
Dari kelompok mana nih yang kira-kira mau maju ke depan buat menyampaikan? Oh, silakan namanya Mbak Ina dan Mbak Lutfa. Saya Inayah Mahanani dan kelompok saya Ulfa Sulistyawati akan membacakan jawaban dari pertanyaan kerja kelompok tadi. Yang pertama ada soal apa persamaan dan perbedaan pandangan kalian tentang manfaat kerjasama Indonesia dengan negara lain. Satu, persamaan pandangan ada dari ekonomi. Semua sepakat bahwa kerjasama internasional membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya melalui peningkatan ekspor dan impor, maksudnya investasi asing. Contoh, Indonesia berhasil meningkatkan ekspor produk unggulan seperti minyak, kelapa sawit, kopi, dan tekstil melalui kerjasama bilateral. Pendidikan, disetujui bahwa pertukaran pelajar atau program biaya siswa internasional seperti LPDP atau kerjasama dengan negara maju, Jepang, Jerman, Amerika Serikat mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nomor 2, perbedaannya yaitu fokus diplomasi. Beberapa peserta diskusi Yang kedua ada perbedaan pandangan. Fokus diplomasi, pentingnya hubungan diplomasi untuk menjaga kestabilitasan politik dan keamanan regional, misalnya kerjasama Indonesia dengan PBB dalam misi perdamaian dunia seperti Lebanon dan Republik Demokratik Kongo. Teknologi dan inovasi. Manfaat terbesar dari kerjasama internasional adalah transfer teknologi dan informasi. Contohnya adalah kolaborasi Indonesia dengan Jepang dalam membangun infrastruktur seperti MRT Jakarta dan pengembangan energi terbarukan. Yang kedua yaitu apakah ada contoh kerjasama yang menurut kalian sangat berdampak? Ada, yaitu contoh kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. MEA adalah bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN untuk menciptakan pasar tunggal yang mempermudah perdagangan barang, jasa, investasi. Alasan dampaknya besar, yaitu peningkatan perdagangan. Contohnya produk pertanian dan perikanan Indonesia lebih mudah dijual ke negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Yang kedua, mobilitas tenaga kerja, yaitu contohnya banyak tenaga kerja terakhir Indonesia seperti insinyur, perawat, dan pekerja kreatif. Yang ketiga, investasi asing, yaitu banyak perusahaan multinasional mendirikan pabrik di Indonesia untuk memanfaatkan pasar ASEAN. Contoh kerjasama lain yaitu kerjasama Indonesia-Cina dalam infrastruktur. Contohnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mempercepat konektivitas antar kota besar di Indonesia. Dampaknya menghemat waktu perjalanan. Yang kedua, kerjasama Indonesia-Uni Eropa dalam perdagangan. Contohnya penghapusan tarif ekspor produk Indonesia ke Uni Eropa melalui skema Generalized System of Preferences. Dampaknya produk Indonesia lebih kompetitif di pasar Eropa, meningkatkan devisa negara. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Ina sama Pak. Terima kasih sudah berani maju. Saya kan juga belajar kembali. Kemudian yang terakhir Bapak akan share atau memberikan refleksi kepada kalian terkait tadi materi yang sudah disampaikan dan dari teman-teman kalian yang sudah berani maju. Kerjasama Indonesia dengan ASEAN merupakan salah satu pilar penting dalam diplomasi regional dan global Indonesia. Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN pada tahun 1967, Indonesia telah berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan organisasi ASEAN menjadi sebuah komunitas yang kuat dan relevan di kancah internasional. Kemudian keberhasilan dan kontribusi Indonesia di ASEAN itu sangat banyak sekali ya, dan pertama di bidang ekonomi. Melalui ASEAN, Indonesia mendorong integrasi ekonomi regional yang memperkuat perdagangan dan investasi antar negara anggota. Kemudian yang kedua, politik dan keamanan. Dalam kerangka ASEAN,
politik Indonesia berperan aktif dalam mempromosikan keamanan regional termasuk mediasi konflik di kawasan Myanmar dan Laut Cina Selatan. Kemudian yang ketiga ada sosial budaya. Indonesia mendukung inisiatif budaya dan pendidikan yang mempromosikan identitas ASEAN yang inklusif dan harmonis. Sekian itu pemaparan share yang terakhir dari Bapak buat tambahan kalian. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan apa sudah cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas kalian bisa mengerjakan di rumah yaitu modul pada halaman 69. Buat hari ini kalian bisa berkemas-kemas untuk siap-siap pulang. Silakan Mas Fauzan bisa dipimpin doa untuk penutupnya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum.